Tapi pada saat mau dikirim, keduanya, Little Bastard sama truk yang mengangkutnya nih ya, lenyap dan tidak pernah terlihat lagi sampai sekarang. Bayangkan sama kalian, hilang aja gitu. Yang kupikir drivernya, kasihan nggak tahu apa-apa. Hilang, Wak, hilang. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini aku akan kembali ngebahas hal mistis yang dikaitkan dengan mobil, Wak. Iya, betul, aku akan ngebahas 3 mobil terkutuk. Jadi bukan anak aja yang bisa dikutuk, Wak. Mobil juga ada kutukannya. Nah, jadi biar nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya, Wak. Ya, check it out. Yang pertama, mobil James Dean Porsche 500 Spider, Wak. Oke, jadi sebelum aku ngebahas tentang mobilnya, aku mau kasih tahu dulu nih sekilas tentang James Dean ini ya, Wak ya. Biar kalian bisa ngerti lah gitu jalan ceritanya. Jadi, Wak, James Dean ini adalah seorang aktor dan pembalap yang sedang naik daun kali, Wak, di Hollywood pada tahun 1950-an. Dia lahir pada tanggal 8 Februari 1931 di Marion, Indiana, Amerika Serikat. Nah, selain aktif bermain film dan serial TV, Wak, James ini juga aktif di teater. Kemudian pada tahun 1955, James yang memang mencintai dunia otomotif dan dunia balap, Wak, membelilah itu sebuah mobil bermerek Porsche 500 Spider dari dealer terkenal yang biasa memodifikasi mobil untuk bintang Hollywood lah gitu, bernama George Barris. Nah, di saat membelinya, James ini meminta George agar Porsche miliknya ini dimodifikasi dengan tambahan motif tartan pada bagian kursi, penambahan nomor 130 di kap dan sisi mobil, garis strip merah pada fender belakang, dan julukan Little Bastard pada bagian kap mesinnya, Wak. Dan setelah mobil tersebut diserahkan ke James, dia pun mulai menjajal mobil barunya itu, Wak, dengan berkeliling lah itu kan di sekitar Los Angeles. Dan di saat inilah, Wak, si James ini bertemu dengan Alec Guinness, seorang aktor Hollywood juga yang memang dikenal dengan perannya sebagai Obi-Wan di film Star Wars, Wak. Nah, di pertemuan ini entah kenapa si Alec itu merasakan ada sesuatu yang jahat gitu tentang si Little Bastard ini atau si mobilnya James ini. Memang julukannya Little Bastard, Wak. Nah, karena si Alec merasa perlu memperingatkan James, Alec pun akhirnya berkata lah sama James kan bahwa dia mempunyai firasat yang buruk lah tentang si Little Bastard ini. Dan si Alec juga meminta James untuk tidak mengendarai mobil ini lagi. Karena apabila dia tetap mengendarai Little Bastard, minggu depan kayaknya kok bakal kebunuh, kata si Alec. Nah, James yang mendengar perkataan Alec itu pun ya udah kayak guyonan aja, ketawa dia, Wak. Dan dia berkata bahwa itu hanyalah bualan belaka dan jelas James ini tidak mempercayai lah itu firasat kawannya kan. Dan seminggu setelah pertemuannya dengan Alec, Wak, tepatnya pada tanggal 30 September tahun 1995, James dan Rolf Wutteridge. Rolf ini adalah seorang trainer mekanik Porsche, Wak, yang mempersiapkan Little Bastard ini untuk balapan akhir pekan di Salinas Road Race. Nah, saat itu Little Bastard bisa saja dibawa menggunakan trailer ke lokasi sirkuit dan baru dikendarai di sana. Jadi kayak diangkut dulu baru dikendarai di sana lah gitu sama James kan. Tapi James memilih untuk mengendarai mobil tersebut langsung, Wak, demi mengetahui karakter mobil itu lebih baik. Jadi biar dia ini bisa lebih ngerti lah gimana nyetir mobilnya tuh pas balapan nanti gitu. Udahlah, biar aku aja lah bawa, nggak usah pakai trailer, kata si James kan. Nah, di hari itu, di tanggal 30 September itu berangkatlah itu, Wak, mereka berdua sekitar jam setengah 2 siang. Nah, 2 jam setelah mereka berangkat, tepatnya di jam setengah 4, James mendapatkan surat tilang, Wak, karena melanggar kecepatan. James pada saat itu nggak begitu menghiraukan surat tilang itu karena memang dia tahu lah resikonya. Kan memang dia lagi nyoba kecepatan mobil Little Bastard ini kan untuk persiapan balap nanti. Dah lah kan dia ditilang. Abis itu dia lanjutkan lagi nih perjalanan. Dan mereka berdua berhentilah sebentar, Wak, untuk beristirahat. Kemudian jam 5:15, James dan Rolf tadi yang memang sudah merasa lebih segar atau udah cukup istirahatnya akhirnya melanjutkan lagi nih perjalanan. James yang masih dengan pemikiran pertamanya bahwa dia ini akan mengebut untuk mengetahui karakter mobilnya ini, tapi ternyata naasnya, Wak, 30 menit kemudian pada saat James dan Rolf ini berada di persimpangan, mobil James ini beradu banteng dengan sebuah mobil sedan yang dikendarai oleh seseorang yang bernama Donald. Dan setelah kecelakaan dahsyat itu, James pun dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit pada pukul 5:45 sore di Colem, California, Wak. Pada saat dia ini masih berusia 24 tahun, masih muda kali. Nah, terus si Rolf gimana, Wak? Rolf masih selamat, Wak, tapi memang terluka parah. Dan saat terjadi tabrakan itu dikabarkan James ini memang berada di kecepatan sekitar 136 km per jam, cepat kali. Nah, dari sini bisa kalian lihat kan kayaknya memang firasat dari Alec kawannya itu terjadi betul. 1 minggu kemudian belantak kambing dia. Jadi itu kutukannya, Nat? Enggak, Wak. Cerita kutukan si Little Bastard itu nggak sampai di sini aja. Karena kejadian-kejadian aneh malah sering terjadi
Jadi pasca kecelakaan James sama Rolf ini, nih ya kejadian-kejadian aneh setelah ini si George, si dealer tadi tuh memboyongkan kembali mobil Little Bastard tersebut kembali ke workshopnya dengan membeli kembali bangkai mobil Little Bastard ini seharga 2.500 US dollar, Wak. Tetapi di saat baru saja dibeli, Wak, Little Bastard ini terjatuh ketika sedang mau diangkut ke truk trailer, Wak, dan mematahkan kaki seorang mekanik. Itu yang pertama. Terus yang kedua masih ada lagi, si George pun kemudian memutuskan untuk menjual sistem penggerak mobil dan mesinnya kepada dua orang pembalap mobil, yaitu Tory McHenry dan William Estrid, Wak. Dimana komponen Little Bastard ini digunakan pada masing-masing mobil mereka. Dan langsunglah itu dilakukan test drive, Wak, di sirkuit tempat mereka biasa latihan. Dan setelah beberapa putaran, Wak, si Troy kehilangan kendali atas mobilnya, akhirnya nabrak pohon. Dan si Troy pun dikabarkan meninggal seketika. Sedangkan si William, Wak, sama juga kecelakaan. Dia mengalami roda terkunci secara mendadak. Akhirnya buatlah itu mobilnya terguling-guling beberapa kali, Wak. Untungnya si William ini nggak meninggal tapi dia terluka cukup parah. Itu yang kedua. Yang ketiga, George masih menyimpan dua ban, Wak. Dua ban mobil itu yang tidak tersentuh sejak kematiannya si James. George pun akhirnya menjual ban tersebut ke pemilik Porsche lainnya. Tetapi anehnya di saat pembelinya ini kemudian memakai kedua ban tadi itu di mobilnya, dia pun mengalami kecelakaan setelah kedua ban tersebut pecah secara bersamaan di tengah jalan. Terus ada lagi, Wak, yang keempat. Selama kejadian aneh ini terjadi, George tetap masih menyimpan bangkai dari Little Bastard di garasinya. Nah, pada suatu malam adalah itu pencuri, Wak, yang masuk untuk berusaha mengambil bagian-bagian dari Little Bastard itu. Dan anehnya, tangan pencuri tersebut kayak terkoyak ketika berusaha mengambil setir mobil. Kemudian pencuri lainnya kan dibawa kawan lagi tuh, terluka juga, Wak, ketika berusaha mencopot kursi mobil. Terus ada lagi kejadian kelima. Karena memang berbagai insiden tersebut, Wak, George pun akhirnya memutuskanlah untuk menyembunyikan Little Bastard ini supaya nggak ada korban-korban berikutnya lah gitu maksudnya. Sampai akhirnya dikeluarkan lagi, Wak, karena pihak California Highway Patrol ingin meminjam sisa-sisa Porsche tadi untuk mempromosikan keselamatan jalan raya. Kejadian lagi, Nat. Iya, saat pameran pertama nih, Wak, ya, garasi tempat pameran Little Bastard ditampilkan terbakar. Seluruh garasi terbakar, Wak. Tetapi entah bagaimana, mobil Little Bastard tetap tidak tersentuh api. Itu kejadian aneh pertama. Kejadian aneh berikutnya di pameran berikutnya nih yang berlokasi di sebuah sekolah menengah setempat, Little Bastard jatuh dari pajangan dan mendarat di atas seorang siswa sampai mematahkan pinggulnya. Yang kelima masih. Yang keenam, Wak, kutukan ini pun berlanjut ketika bangkai mobil tersebut sedang diangkut sebuah truk. Nah, truk tersebut kemudian hilang kendali hingga pengemudi ini jatuhlah dari truk, Wak. Nah, kayak gimana lah rentetan kejadiannya, yang jelas bangkai mobil tersebut lalu ditabrak oleh mobil lain setelah dia meluncur jatuh dari belakang truk. Hal ini terjadi 2 kali, Wak, meski memang tidak melukai siapapun. Dan ini nih ya, yang ketujuh ini paling epic sih menurut aku. California Highway Patrol tadi masih ingat kan? Akhirnya muak, Wak, sama bangkai Little Bastard ini. Karena secara terus-menerus kan mengakibatkan insiden, akhirnya mereka memutuskan untuk mengembalikan Little Bastard ini kepada George. Tapi pada saat mau dikirim, keduanya, Little Bastard sama truk yang mengangkutnya nih ya, lenyap dan tidak pernah terlihat lagi sampai sekarang. Bayangkan sama kalian, hilang aja gitu. Yang kupikir drivernya kasihan nggak tahu apa-apa, hilang, Wak, hilang. Nah, dari rentetan kejadian-kejadian aneh dan menyeramkan inilah banyak orang yang percaya bahwa Little Bastard ini merupakan mobil terkutuk. Tapi gimana menurut kalian? Apakah itu kebetulan tapi kok ya sampai 7 kali? Tapi bisa jadi aja ya kan? Tolonglah, Wak, komen di bawah. Sekarang kita lanjut ke mobil kedua. Oke, Wak, jadi mobil kedua ini adalah mobil milik pasangan mematikan Bonnie dan Clyde. Sebelumnya aku sudah pernah bahas ini tentang mereka berdua. Kalau yang belum nonton, tontonlah video aku setelah video ini. Tapi kalau buat kalian yang belum tahu, aku jelasin dikit aja lah ya tentang siapa mereka berdua ini. Jadi, Wak, si Bonnie and Clyde ini adalah pasangan kriminal yang populer di tahun 1930-an. Dimana Bonnie ini memiliki nama panjang Bonnie Elizabeth Parker yang lahir pada tanggal 1 Oktober tahun 1910 di Rowena, Texas. Dan Clyde memiliki nama lengkap Clyde Chestnut Brown dan lahir pada tanggal 24 Maret 1908 di Texas. Nah, Bonnie sama si Clyde ini, Wak, bertemu di bulan Januari tahun 1930 dan mereka pun akhirnya menjalin hubungan asmara, Wak, pacaran mereka. Dan dapat dikatakan memang kalau si Bonnie ini kayak kebawa gitulah sama si Clyde. Karena memang Bonnie ini berasal dari keluarga yang baik-baik, sedangkan si Clyde ini ya memang udah bermasalah lah gitu, Wak, sejak remaja. Dan tindakan kriminal mereka berdua yang paling sering dilakukan adalah merampok bank. Jadi Bonnie dan Clyde ini dan gengnya juga, mereka ada gengnya, memang
memang sering memberikan teror kepada bank-bank di masa itu. Mereka kerap merampok dan juga tidak segan menghabisi nyawa para petugas bank atau polisi. Dan pasangan ini pun diketahui selalu membawa senjata api di dalam mobil mereka. Dan kisah kedua pasangan ini pun berakhir pada tanggal 12 Mei tahun 1934 setelah mereka berdua disegap polisi sewaktu dalam perjalanan menuju rumah salah satu anggota geng mereka ini. Dan pasangan ini pun tewas setelah ditembak ratusan peluru di dalam Ford Deluxe 1934 yang merupakan mobil hasil curian mereka. Dan mobil Ford Deluxe 1934 sampai saat ini pun berada di Whiskey Pet Casino di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat. Dan di sana terpampang masih dalam kondisi yang sama seperti dahulu. Bahkan ya bekas peluru dan juga bercak darah mereka pun dibiarkan aja di situ. Dan ini cerita yang beredar tentang mobil Bonnie dan Clyde ini adalah mobil yang sangat menyeramkan karena dilaporkan kalau mobil ini mobil berantu. Pernah nih ya diceritakan jika memang ada orang yang mengambil gambar dari depan tuh di depan mobil itu akan ada dua sosok aneh yang mengambang di kiri sama kanan mobil tersebut. Dan hal ini juga memang sempat gempar tuh menjadi berita tentang si Ford ini gara-gara sosok yang tertangkap di foto itu. Dan banyak orang yang percaya bahwa sosok penampakan itu adalah si Bonnie dan Clyde. Ya walaupun memang kejadian aneh tidak begitu banyak kayak si James Dean tadi, tapi mobil ini dicap terkutuk karena mungkin menjadi bagian dari perjalanan Bonnie dan Clyde yang memang banyak sekali menghilangkan nyawa orang yang tidak bersalah dan juga pada akhirnya mereka meninggal di mobil tersebut. Dan banyak juga para pengunjung yang mengaku pada saat berada di dekat mobil tersebut mereka merasakan suasana atau hawa yang tidak menyenangkan. Bahkan juga ada yang pernah mengaku, padahal udah beberapa tahun yang lalu nih kejadian itu, walaupun memang masih ada bekas darah di sana, bau anyir darah itu masih tercium kental di malam hari katanya. Oke, kita lanjut ke mobil terakhir. Oke jadi cerita terakhir ini datang dari pembalap profesional F1 yang bernama Daniel Joseph Ricciardo. Dia ini lahir pada tanggal 1 Juli tahun 1989 di Australia. Nah Daniel ini sendiri merupakan juara Formula 3 Inggris pada tahun 2009 dan dia ini juga bergabung bersama manajemen pembinaan pembalap muda Red Bull. Dan Daniel memulai karir F1-nya di tahun 2011 bersama Hispania Racing F1 Team Dan kemenangan F1 pertamanya adalah di Kanada tahun 2014 dan kemenangan F1 terakhirnya adalah di Monaco tahun 2018 Nah selama musim F1 2018 ini, di saat si Daniel ini memang sudah bergabung bersama tim Red Bull Racing, Daniel pada saat itu sempat frustasi dan dia mengatakan dalam konferensi pers bahwa dia yakin sekali mobil Formula 1 miliknya ini berada di bawah kutukan. Loh kok bisa dia punya pernyataan kayak gitu? Dia sendiri yang ngomong gitu bukan dari orang-orang kan? Gak kayak si Alex sama James tadi. Jadi memang ada beberapa konteks menarik di balik klaimnya si Daniel ini. Yang pertama, mobil F1 Red Bull miliknya ini tampil kuat dalam uji coba dan Daniel pun bahkan berhasil mencetak 2 kemenangan di awal musim. Dan tak lama setelah kemenangannya di Monaco itu, peruntungannya tiba-tiba berubah dan secara dramatis juga. Dan dari situlah Daniel pun heran kenapa tiba-tiba performa mobil F1-nya ini menurun drastis. Padahal apa yang dia lakukan itu sama persis dengan cara yang dia pakai sewaktu lagi uji coba sebelumnya tuh. Nah itu yang pertama. Yang kedua, mobil F1-nya ini kemudian mengalami masalah teknis yang menyebabkan dia ini pun akhirnya pensiun di musim itu sebelum waktunya. Bukan dalam 1-2 balapan tetapi 8 balapan. Semua balapan itu ada kesalahan teknis aja gitu Dan hal ini jelas memberikan tamparan telak bagi Daniel. Dan dari sanalah dia semakin yakin bahwa mobil F1 yang dikendarainya itu terkutuk Ya walaupun memang tidak ada berita aneh sebelumnya tentang mobil F1 ini, tetapi entah kenapa yakin aja gitu si Daniel kalau memang di mobilnya ini ada yang nggak betul ini. Dan gara-gara ini juga lah kemudian dia dikeluarkan dari tim Red Bull Racing. Nah pada saat itu netizen pada julid lah itu cuman gara-gara kau nggak bisa bawa mobilnya aja, memang gara-gara performa kau turun jadi kau salah-salahkan mobil terkutuk gitu kan. Alah kau nyalahin mobil, memang kaunya aja yang nggak becus gitulah kasarnya ya. Sampai di telinga Daniel sampai geram dia Dia juga meyakini bahwa tidak ada satu orang pun yang percaya dengan klaimnya itu. Tapi dia sendiri pun bingung nih cara menjelaskannya seperti apa. Karena dia tahu betul mobil F1 DN itu kalau seandainya bukan lagi tanding baik-baik aja, baik-baik aja. Sama juga halnya pada saat mendapatkan gangguan teknis tadi tuh yang 8 balapan tadi dicek lagi kan ada tuh kayak yang orang-orang suka periksa-periksa mobil tuh apa sih namanya lupa gua ya gitulah pokoknya yang dia menepi gitu dicek nggak ada apa-apa, nggak ada masalah sama sekali gitu tapi pas dia laju lagi ada yang bermasalah lagi. Tapi aku sempat berpikir jangan-jangan kalau di sini nih
mobil kau ini udah diguna-gunain sama musuhmu gitu gak sih? Makanya dicek nggak kenapa-napa, waktu dibawa ada apa-apa gitu kan. Kan ada juga itu cerita, nantilah ya aku ceritain waktu kisah-kisah horor ya. Soalnya ada bapaknya si Sasti nih, dikirimin memang guna-guna ke mobilnya. Jadi lagi sambil bawa mobil, tiba-tiba ada kunti nempel di kaca sebelah. Kalau orang nggak kuat iman, terkejut, kaget, hilang kendali, jatuh gitu kan. Nah itulah makanya kenapa aku pikir dia janjian mobilmu diguna-guna, tapi untung aja aku nggak terbalik-balik mobilmu. Oke Wak, jadi itu tadi ceritanya. Gimana menurut kalian? Menurut kalian apakah memang betul mobil-mobil ini dikutuk atau hanya ya udah kebetulan aja? Kan memang bisa aja kan orang-orang itu bernasib buruk, pas pula lah orang ini tersakiti oleh mobil itu. Bisa juga gara-gara human error ya kan? Atau mungkin orang yang setting mobilnya kurang teliti, jadi malah bisa membahayakan orang lain. Kalau misalnya kayak kasusnya si Daniel tadi, memang aku nggak begitu ngerti sih apa soal mesin-mesin mobil. Tapi memang bisa jadi aja lah ada yang salah di mekanik mobilnya kan. Kalau misalnya kayak kasus Bonnie and Clyde, kasus hantunya Wak ya, yang mungkin aja yang kayak aku bilang tadi, hantu Bonnie and Clyde ini belum bisa move on, makanya masih bergentayangan di mobil mereka itu. Tapi aku pengen kali Wak dengar menurut kalian gimana. Tolong aja lah tulis semua pendapat kalian di kolom komentar di bawah Wak ya. Kalian yang lagi nonton video ini pada saat puasa, selamat berpuasa. Kalian lagi nonton sahur, selamat sahur. Kalian yang lagi nonton pada saat buka, selamat buka. Tetap semangat Wak, baru hari ketiga puasa ini ya. Perbanyak ibadah, perbanyak doa, zikir, sedekah, dan baca Quran. Semoga kita semua mendapatkan berkah di bulan Ramadan yang suci ini. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye!